Shitsuresimasu. Konnichiwa. Watashi wa Higide-san Kurasuno Sonani desu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 8, yaitu ada 10 poin dari poin A sampai poin J. Di materi bab 8 yaitu kata sifat digunakan sebagai predikat. Fungsinya untuk menerangkan kata benda. Dalam bahasa Jepang ada 2 jenis kata sifat, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Ciri dari kata sifat na, tidak ada huruf i di belakangnya kecuali kirei, kirai, yumei, shinpai, tokui, teinei. Pada dasarnya, kata sifat na tidak memakai huruf na kecuali untuk kalimat tertentu. Misalnya pada saat digabungkan dengan kata benda harus memakai na. Selanjutnya, ciri dari kata sifat i yaitu memiliki huruf i di belakangnya. Yang pertama, poin A. Kata benda partikel wa kata sifat na des bentuk positif. Rumusnya kata benda partikel wa kata sifat na des. Artinya kata benda kata sifat na. Contoh kalimatnya Indramayu ramai, lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu Indoramayu wa nigiyaka des. Selanjutnya poin B. Kata benda partikel wa kata sifat na dewa arimasen, bentuk negatif. Artinya kata benda tidak kata sifat na. Contoh kalimatnya Jepang tidak ramai, lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu Nihon wa nigiyaka dewa arimasen. Selanjutnya poin C. Kata benda partikel wa kata sifat i des bentuk positif. Rumusnya kata benda kata sifat i. Contoh kalimatnya yaitu guru baik hati, lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu sensei wa yasashi des. Selanjutnya poin D. Kata benda partikel wa kata sifat i kunai des bentuk negatif. Rumusnya kata benda partikel wa kata sifat i plus kunai des. Artinya kata benda tidak kata sifat i. Contoh kalimatnya yaitu kamera tidak besar, lalu ubah ke dalam bentuk rumus pola kalimat, yaitu kamera wa oki kunai des. Selanjutnya poin E. Totemo atau sangat, nani-nani, diikuti bentuk positif amari atau tidak begitu, nani-nani diikuti bentuk negatif. Kedua kata ini merupakan pelengkap dari suatu kalimat. Rumusnya subjek partikel wa totemo kata sifat na atau kata sifat i bentuk positif des. Amari kata sifat na atau kata sifat i bentuk negatif. Artinya subjek sangat kata sifat i atau kata sifat na tidak begitu kata sifat i atau kata sifat na. Contoh kalimatnya yaitu saudara Yamada sangat baik hati, lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat, yaitu Yamada-san wa totemo yasashi desu. Selanjutnya poin kedua, rumus kedua atau contoh kedua. Contoh kedua yaitu saudara Tanaka tidak begitu tampan, lalu ubah ke dalam bentuk rumus pola kalimat, yaitu Tanaka-san wa amari hansamu dewa arimasen.
Selanjutnya poin G. Kata sifat na plus kata benda nani-nani yang. Pola ini digunakan ketika kata sifat na bertemu kata benda. Rumusnya subjek partikel wa kata sifat na kata benda des. Artinya subjek kata benda yang kata sifat na. Contoh kalimatnya yaitu Indonesia, negara yang ramai. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat yaitu Indonesia wa nigiyakana kuni des. Selanjutnya poin H. Kata sifat i plus kata benda atau nani-nani yang. Pola ini digunakan ketika kata sifat i bertemu kata benda. Rumusnya subjek kata benda kata sifat i. Contoh kalimatnya yaitu saya orang yang baik hati. Lalu ubah ke dalam rumus pola kalimat yaitu watashi wa yasashi hito desu. Selanjutnya poin F. Kata benda partikel wa dou desu ka atau bagaimanakah. Pola kalimat ini digunakan ketika menanyakan pendapat dari seseorang tentang suatu hal. Rumusnya kata benda partikel wa dou desu ka artinya kata benda bagaimanakah. Contoh kalimatnya yaitu Indonesia bagaimana. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat yaitu Indonesia wa dou desu ka. Lalu contoh jawabannya panas. Panas bahasa Jepangnya atsui. Lalu dikasih des, atsui des. Selanjutnya poin I. Nani-nani donna atau yang bagaimana. Pola ini digunakan untuk menanyakan gambaran dari kata sifatnya. Rumusnya subjek partikel wa donna kata benda desu ka artinya subjek kata benda yang bagaimana. Contoh kalimatnya yaitu Bandung, kota yang bagaimana. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat yaitu Bandung wa donna machi desu ka. Lalu dijawab dengan tambahkan kata benda yang tadinya. Contoh bersih berarti kota yang bersih, bahasa Jepangnya kireina machi desu. Selanjutnya poin terakhir yaitu poin J. Kata benda partikel wa dore desu ka atau yang mana. Rumusnya subjek partikel wa dore desu ka artinya subjek yang mana. Contoh kalimatnya yaitu sepatu milik kamu yang mana. Lalu diubah ke dalam rumus pola kalimat yaitu anata no kutsu wa dore desu ka. Lalu dijawab contohnya sepatu merah itu sono akai kutsu desu. Sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.